Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan membahas soal latihan berkaitan dengan moment of force ya guys ya. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan soal seperti biasa, jadi saya akan menjelaskan apa itu moment of force dan prinsipalnya ya guys ya. Jadi seperti biasa ini, moment of force itu adalah rumusnya adalah seperti ini. Jadi force dikalikan dengan perpendicular distance dari pivotnya, guys ya. Jadi untuk menghafal formulanya, kalian bisa menggunakan segitiga piramid seperti ini, di mana momen itu di bagian atas, force dikalikan distance-nya, guys ya. Nah, misalkan kalau ditanya berapa force-nya, nah berarti itu tinggal momen dibagi distance. Kalau yang ditanya itu bagian distance, itu berarti tinggal momen dibagi force. Seperti itu, guys ya. Saya pikir kalian juga sudah bisa menggunakan metode seperti ini. Dan untuk principle of moments-nya, ya, if the anti-clockwise moment and the clockwise moment are equal, then the seesaw is balanced. Ya, ini aplikasinya, misalkan kamu lihat ya ada dua orang di kanan dan kiri, dia itu balance, itu berarti anti-clockwise moment yang di sebelah kiri sini, ya anti-clockwise, kalau nilainya sama dengan yang sebelah kanan, berarti dia itu balance, ya. Jadi rumusnya itu seperti ini, guys, ya. Dan nanti di soal latihan kita akan lihat berbagai macam soal-soal tentang moments, khususnya di aplikasi di Seesaw Balance seperti ini, guys. Kalian boleh download soalnya ini di kolom di link di deskripsi di bawah. Kita akan langsung lihat dari soal yang pertama, guys ya. Jadi ini soal yang pertama. The diagram shows a meter stick pivoted at the center. Nah, the meter stick will balance when the mass M is equals to. Nah, kebetulan nih balance-nya M ya, guys ya. Nah, berarti momen yang di sebelah kiri, ya kita bisa tulis ya, momen di sebelah kiri ini harus sama dengan momen yang di sebelah kanan, guys ya. Nah, untuk yang sebelah kiri, kamu harus lihat berapa, ini kan force kali distance sama dengan force kali distance. Force di sini yang dimaksud sebetulnya adalah gaya beratnya, guys ya. Gaya beratnya. Jadi ini M kali G kali distance-nya, ini M kali G kali distance-nya. Ya, yang ini distance 1, ini distance 2. Kebetulan G-nya kan sama, berarti kamu boleh cancel out G-nya. Nah, masanya yang sebelah kiri itu ada 90 gram. Kalau distance-nya berapa, guys? Perhatikan, distance itu yang ini, guys ya. Jadi hitung ya. Ada dari 10 sampai 50, selisihnya itu adalah 40. Untuk yang kanan, kita nggak tahu ya. M besarnya kita nggak tahu, tapi distance-nya kita tahu. Dari 50 sampai 80, distance-nya itu cuma 30. Nah, kemudian kalian coba hitung, di sini saya dapetin nanti nilainya, ini kan 3600, nanti dibagi dengan 30. Jadi resultnya di sini jawabannya adalah 120 gram, guys ya. Jadi jawaban itu adalah yang bagian B, ya. Jadi ini jawaban untuk yang pertama, guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor yang kedua. Nah, ini juga sebetulnya mirip, guys ya. Jadi ada perempuan duduk di sebelah kiri 200 Newton. Nah, dia mau balance dengan ada anak laki-laki di sebelah kanan, tapi dia lebih berat ya, 300 Newton. Nah, menurut kalian dia kira-kira boynya ini harus duduk di posisi P, Q atau R atau di posisi lain ya, agar bisa balance seperti itu. Nah, syarat untuk balance tadi ya kita sudah pelajari, momen yang di sebelah kiri ya sama dengan momen yang di sebelah kanan seperti itu. Rumusnya kan force kali distance, yang ini juga force kali distance. Force untuk beratnya si perempuan 200, distance-nya 1,5 ya, tertera di soalnya. Sedangkan untuk yang cowok force-nya kan 300, distance-nya ini yang ditanya. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa ini kan nilainya 300, ini juga 300. Jadi distance-nya di sini adalah 1 meter. Jadi jawabannya itu yang posisi yang 1 meter. Posisi 1 meter itu cuma ada di titik Q, guys ya. Kalian bisa perhatikan jaraknya itu yang 1 meter. Jadi jawabannya ini juga bagian yang B ya, at position Q. Oke guys, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini, dia pivotnya juga sebenarnya nggak persis di tengah, tapi ada 3 buah gaya, guys ya. Gaya yang sebelah kiri ini gaya weight, gaya yang sebelah kanan ada 0,5 gram, dan center of gravity-nya yaitu 1 Newton. Ya. Ini sebenarnya ada gaya gravity 1 Newton. 1 Newton itu kamu harus ubah ya, guys ya. Atau ini aja, 0,5 gramnya kita akan ubah nanti. Nah, coba diubah ya guys. Ini kan mass-nya kan 0,5 gram. Berapa kilogram ini? Ya, kita coba jadikan kilogram. Ini berarti 0,5 dibagi 1000. Ini adalah berarti
5 kali 10 pangkat min 4 kilogram. Kalau weight-nya, force-nya itu tinggal kamu kalikan dengan 10 ya. Jadi ini saya dapetin nilainya 0,005 Newton seperti ini. Ya, ini untuk yang kanannya ya. Nah, kita coba masukin ke konsep formulanya, yaitu momen yang di sebelah kiri sama dengan jumlah momen yang ada di sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri itu cuma si W dikalikan distance-nya, yaitu 20 langsung ya. Untuk yang sebelah kanan ada dua. Jadi ada W1 distance 1 tambah W2 distance 2. Nah, yang weight 1 itu sebenarnya yang 1 Newton. Ya, basically yang 1 Newton. Distance-nya itu 5. Kalau yang weight 2 itu tadi 0,005 yang kita dapat dari part sebelumnya, yang ini. Nah, ini dimasukin ya. Dikalikan D-nya. D-nya itu 30. Nah, kayak gini. Ya, kalian coba hitung pelan-pelan 0,05 kali 30. Di sini saya dapetin nilainya 0,15 dan yang ini 20W. Nah, 20W resultnya di sini 5,15. Jadi W-nya itu adalah 5,15 dibagi 20. Di sini saya dapetin 0,2575, guys. Wah, ini agak aneh ya. Mungkin ada yang saya salah hitung, boleh nanti tolong dibantu diralat, guys ya. Tapi sejauh ini saya belum ketemu di mana saya salah hitungnya. Apa ini dia 0,5 Newton ya? Coba ya, 0,5 kali 30, 25 bagi 20. 1 Newton. Ini aneh nih, sorry ya. Ini satuan ininya agak aneh ya. Ini gram, yang ini di soalnya kan Newton ya. Tapi ini nggak ada jawabannya. Kemungkinan ya, mungkin ini salah salah soal ya. Mungkin ini 0,5 Newton ya. Kalau 0,5 Newton ya langsung dimasukinnya ke hijau ini 0,5. Jadi nggak perlu. Kayaknya ini salah nih. Ya, ini saya coba hapus aja ya. Jadi itu dianggap 0,5 Newton aja. Berarti tinggal langsung 0,5 kayak begini, guys. Nih ya, kamu perhatikan. Kalau itu langsung 0,5 Newton, ini kan 0,5. Berarti kan ini 15. Berarti ini kan 20. Berarti itu jawabannya adalah 1 Newton. Jawabannya ada sih bagian yang B. Itu ya. Tapi ini kayaknya memang salah soal, guys ya. Oke, kalian boleh pause video ini untuk sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 4. Soal nomor 4 ini juga sebenarnya mirip dengan yang tadi di soal nomor 3 ya guys ya. Jadi ini mesh-nya udah ada, yang ditanya itu mesh of toy elephant yang sebelah kanan. Nah, kan pivotnya di bagian yang hitam di tengah ya, ini bagian pivot guys-nya. Berarti gimana caranya? Kita hitung momen yang ada di sebelah kiri dahulu. Momen yang sebelah kiri itu nanti ikut sama momen yang sebelah kanan prinsipnya. Yang sebelah kiri ada siapa aja? Ada si kelinci. Kelinci ini dalam mesh aja ya. Sebetulnya kan harusnya dalam force ya. Kalian boleh tulis ya. Jadi F1 D1 tambah F2 D2 karena ada si bebek juga. Nah, ini yang 3 nih si siapa? Si gajah. Nah, F-nya ini kamu boleh langsung masukin 6 aja. Sebenarnya harusnya ada G-nya, tapi kan ini semua dalam gram. Ya, acceleration gravity-nya juga dicoret aja. Nanti boleh. Maksudnya gini loh. Ini kan M1 G D1 tambah M2 G D2 ya, M3 G D3. Nah, G-nya itu gravity-nya you can cancel out kayak begini ya. Jadi masukinnya mesh aja. Jadi ini 6, distance-nya 15. M2-nya ini berapa? 4,6, distance-nya 10. Nah, ini M3-nya nanti M gajahnya yang ditanya, dan ini 17. Nah, ini kamu boleh langsung jumlahin. Saya dapetin nilainya adalah 136. Ini 17 M3. Nah, berarti M3-nya ini adalah 8 gram, guys ya. Seperti itu. Jadi ini jawaban, ini bukan pilihan ganda ya, ini esai, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor keempat, guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 5, guys. Soal nomor 5 adalah demikian. Nah, ini pilihan ganda lagi ya. Jadi, the force same magnitude, different direction aja. Yang bakal balance ya. In equilibrium itu nama lainnya adalah balance atau seimbang. Yang mana, guys? Satu-satunya paling mungkin adalah yang bagian B, guys. Ya, itu sudah pasti. Ya, bagian A, C, dan D itu bakal dia muter. Oke, kalau kamu mau tahu ke arah mana muternya, lihat yang ini, guys. Yang ini kan ke bawah. Yang ini ke atas. Jadi yang ini bakal berputar secara counterclockwise. Ya, yang ini juga nih, ini begini, nanti ini begini. Ya, ini juga counterclockwise. Kalau yang D itu yang clockwise, ya. Jadi pasti mereka tuh nggak balance ya. Yang balance itu hanya yang B. Kenapa? Karena yang moment left
sama dengan momen yang right seperti itu. Dia jadi 0. Kita lanjut ya ke soal berikutnya biar agak cepat kontennya. Ini di nomor berapa guys? Nomor 6. Nah, ini ya nomor 6 saya zoom out sedikit. Jadi ini ada pivot, ada plank of wood, dan kita lihat di sini ya, 200 Newton ya. Yang ditanya adalah apa nih? State the unit ya. Use equation ya. Calculate the moment of. Oke. Jadi moment of force ini udah sekali. Ini kan tinggal 200 kalikan 3. Jadi jawabannya 600. Jangan lupa ya. Jadi 600 unitnya adalah Newton meter. Seperti itu ya. Udah mudah sekali ini ya. 6. Oke ya, nomor 6 semudah itu rasanya. Malah lebih susah nomor 1 ya. Ini kebalik naruh soalnya. Oke, lanjut ya ke soal nomor 7. Wah, nomor 7 juga kayaknya gampang juga nih. Lanjut, ini cuma gampang. Tinggal masukin 70 kali direction-nya 0,4. Sorry, yang di atas itu tadi, oh iya, meter ya. Ini tinggal dikali, jawabannya 28 Newton meter, guys ya. Ini juga cukup mudah nih. Wah, gampang-gampang ini soalnya ya. Harusnya kalian juga bisa dapat bagus nanti kalau di sekolah. Nah, kita lihat untuk jawaban, oke, tinggal 2 nomor terakhir nih ya. Untuk yang nomor 8 terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 8, the persons can only produce downward force 600 Newton. The person cannot lift the rock. Explain using calculation why the person cannot lift the rock. Kita harus hitung dulu momen yang ada di left-nya, guys ya. Momen yang ada di left itu berapa? Yaitu force kali distance. Force 600, distance-nya 0,5. Berarti ini jawabannya adalah 300 Newton meter. Sedangkan untuk momen yang ada di sebelah kanan, yang dari si weight of rock, itu sebetulnya adalah 6 berapa ya? Force-nya 1800 kalikan distance-nya 0,2. Berarti 1800 kali 0,2, result-nya di sini adalah 360 Newton meter. Nah, jelas ini nggak sama, malah yang lebih berat yang sebelah kanan. Jadi memang yang ini tuh lebih besar sekali dibanding yang sebelah kiri. Jadi berdasarkan ini kita bisa lihat bahwa momen yang di right ya itu lebih besar daripada yang di left. That's why ya person-nya ini C ya. Ya. Jadi dia nggak bisa ngangkat gitu ya. Dia perempuan ini nggak bisa ngangkat gitu ya person-nya. Ya. Jadi seperti ini alasannya. Why the person cannot lift the rock? Because moment, atau kamu bisa bilang person cannot produce the minimum moment of force. Emang berapa minimumnya? Minimumnya itu sebesar yang tadi, yang momen di kanan, 360. Minimum 360 baru bisa keangkat, guys. Ya. Kalau nggak 360 nggak bisa keangkat. Itu batunya lebih berat, lebih menang gitu ya. Kalau 360 baru bisa keangkat. Ya. Explain one change to the arrangement that will make it is possible to the person to lift the rock. Nah, gimana caranya, guys? Jadi kalau kamu lihat arrangement-nya, nah, misalkan tadi si orang itu kan ini gambarnya salah. Ini maksudnya gini ya. Ini kan 600 Newton, ini tadi berapa? 1800 Newton berat batunya. Nah, tadi orangnya ini 0,5 0,2. Ini kan lebih. Nah, ini secara distance-nya. Arrangement ini mengacu atau distance-nya. Ini pivotnya ini bisa digeser-geser nih maksudnya. Nah, digeser itu harus kemana biar si orang ini tuh bisa ngangkat. Will make it possible gitu loh. Jawabannya digesernya ke sebelah kanan, guys. Jadi kira-kira tuh bisa digeser misalnya ya guys ya. Misalnya nih digeser ke kanan. Misalnya jadi 0,6. Ya, ini jadi 0,1. Ya kan? Kan berkurang. Ya kan itu berarti kan panjangnya kan 0,7 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini 1800, yang ini nanti tetap 600. Nah, kalau dikali 600 kali 0,6 sekarang nanti momen left-nya itu bakal menjadi berapa? Kamu boleh hitung sebagai pembuktiannya. Ini jadi 360 Newton, sedangkan Newton meter maksudnya. Sedangkan untuk momen yang di sebelah kanan itu 1800 kali 0,1 which is cuma 180 Newton meter. Dan jadinya udah pasti bisa keangkat karena yang left ini jauh lebih besar daripada yang sebelah kanan. Seperti itu ya. Jadi jangan salah sebut. Kalau kamu geser ke sebelah kiri, makin nggak bisa keangkat. Seperti itu ya. Jadi kamu harus sebut ini gesernya ke kanan. Seperti itu ya. Oke guys, cukup jelas ya.
Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir di konten kita kali ini untuk nomor 9. Rasanya ini juga nggak terlalu susah ya. Jadi intinya, di sini kamu bisa lihat terlebih dahulu, yang ditanya adalah calculate the moment of load about the pivot. Nah, load-nya kan di sebelah kanan. Ya, udah, ini rumusnya juga udah dikasih. Jadi tinggal hitung force-nya 650, kalikan distance-nya 0,75. Very easy, very simple for you to do. You can use calculator. Jadi ini 487,5 Newton meter, guys ya. Ini very easy ya. Kemudian lanjut. An invert 160 Newton apply to the end of lever. Calculate the distance. Ya. Jadi untuk balance. Nah, ingat guys, untuk balance berarti maksudnya itu gini guys. Jadi maksudnya, nah ini kan ada load-nya. Dia mau ada 160 Newton guysnya. Ini distance-nya yang akan ditanya. Jadi untuk balance itu kan tadi harus moment left sama dengan moment right. Moment right-nya tadi sudah kita hitung 487,5. Ya, tinggal moment left-nya tinggal F kali D. Nah, F-nya ini tadi 160 kali D, ini 487,5. Jadi distance-nya di sini tinggal kamu bagi 487,5 dibagi 160. Resultnya adalah 3,04 meter, kurang lebih seperti itu, guys. Oke, guys. Demikian pembahasan kita topik kali ini tentang moment of force. Jadi, bagaimana so far? Jika ada hal-hal yang bingung, kalian ingin tanya, boleh silakan tanya di kolom komentar atau di WA ya, guys ya. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal-soal yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini dan good luck buat kalian. Bye-bye.